Allah tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau tidak sanggup memberikan uang, man jahaza ghazian faqad ghaza. Khutbah Jumat tak pernah lupa saya sampaikan itu di khutbah yang kedua. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin al mustad'afina fi Uyghur, fi Rohingya, fil Hind artinya di India. Tapi saya berdoa berapi-api, jamaah duduk berair-air. Malah selesai dari masjid ngomong bisik ke temannya, ini nampaknya tadi Jumat kita nggak sah ini. Kenapa? Nggak ada khutbahnya. La ilaha illallah. Khutbah ada, entenya melayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya 2 rakaat salat, maka 2 rakaat qobliyah ba'diyah cukup. Kalau hanya 2 rakaat salat, maka 2 rakaat setelah wudhu cukup. Salat Jumat bukan sekedar 2 rakaatnya, tapi salat Jumat adalah mendengar khutbah. Saya kalau khutbah itu nggak lebih dari 20 menit. 15 menit khutbah pertama, duduk sejenak, 5 menit khutbah kedua. Kenapa Ustadz khutbah nggak pernah lama-lama? Karena saya merasakan penderitaan sholat Jumat yang luar biasa. Makanya jangan selamanya berceramah, jangan selamanya khutbah, sekali-kali juga jadi jamaah. Ustadz hari ini khutbah di mana? Hari ini saya tidak khutbah, saya mau dengar khutbah Jumat. Ternyata mendengar khutbah itu berat. Maka jangan heran kalau saya jadi khotib itu saya pandang mata saya tajam. Di mana jamaah yang paling berat ini? Saudara kita di Palestina, di pantai di India. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika diajak ke masjid, siap kakinya melangkah. Diajak mendengarkan ceramah, siap telinganya mendengar. Diajak iktikaf malam, siap matanya tidak tidur. Diajak membaca Quran, siap lidahnya baca Quran. Tapi ketika diuji dompetnya, disitulah kumat penyakit aslinya. Pelit, bakhil, medit, kedekut. Ustaz, tiba-tiba cerita itu, kantong sudah mulai berjalan. Ada yang pura-pura nggak ngelihat, pura-pura fokus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di kantongmu ada 1 juta, kau masukkan ke dalam kantong itu 100.000. Di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan dalam kantong itu 100.000. Kau pulang ke rumah, lalu kemudian malaikat maut datang dan kau mati malam ini. Kira-kira yang kau bawa mati yang 100.000 atau yang 900? Saya ulang sekali lagi. Kalau di kantongmu ada dompet isinya 1 juta, yang 100.000 kau masukkan ke kantong berwarna hijau daun itu, lalu kemudian kau pulang membawa 900.000 di dompetmu. Takdir berkata kau mesti mati malam ini selesai maghrib. Apakah yang kau bawa menghadap Allah yang 100.000 apa yang 900? Maka masukkanlah bersama dompet-dompetnya. Sudah kusampaikan ya Allah bahwa mereka tidak percaya, tengoklah malam nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu tidak mampu? Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apakah Allah itu tidak kuasa? Wa huwal azizul hakim. Dia Maha kuasa lagi Maha bijaksana. Kalau dia Maha kaya, mengapa kita mesti minta sedekah? Intan surullah, kau tolong agama Allah. Oh, kalau begitu Allah perlu ditolong. Allah tidak perlu kau tolong. Kau sedang menolong dirimu sendiri. Karena ketika kau bersedekah, itu bukan untuk Allah, tapi bersedekah untuk persiapan diri. Yang mewakafkan tanah masjid ini, senanglah dia di alam barzah. Kalau hidup dia, hidupnya tenang. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Inna setan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa kalau melihat orang sholat. Begitu setan datang ke masjid Multazam, langsung dia masuk dari pintu, nggak baca doa. Setan itu kalau masuk masjid nggak baca doa. Makanya kalau ada bapak ibu tadi yang nggak baca doa, enggak, bukan setan, setengah setan.
Kita langkahkan kaki kanan. Allahumma inni as'aluk. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Saya di mana-mana masjid masuk dengan tegak gagah berdiri. Tapi di Masjid Multazam saya mesti menunduk. Pintunya nggak sampai semeter. Itu pelajaran Bapak Ibu, kalau mau dihormati orang, buatlah pintu pendek di rumah. Siapapun yang datang bertamu ke rumah Bapak Ibu pasti dia akan menunduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa. Aku tidak bisa menggoda mereka lagi untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Walakin fit tahrish. Tapi setan menggoda dari pintu yang lain. Dia goda lewat pintu permusuhan. Sesama orang yang sholat, imamnya sama, kiblatnya sama, bacaannya sama, fatihahnya sama, tapi dalam hatinya bercokol, sikut menyikut. Masuk masjid yang dilihat bukan shop, tapi yang dilihat lawan saya di mana. Oh, dia di sana, saya di sini. Dia di sini, saya di sana. Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu hari lupa ngelihat karena masbuk, langsung sholat. Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di sebelah. La tanaza'u, jangan berikhtilaf. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kamu kehilangan semangat. Kamu kelahi sama dia gara-gara apa? Sepele. Hanya bismillah. Yang satu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu Alhamdulillahirabbil alamin. Pas rapat nyindir. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya kalau imam kita nggak pandai baca basmalah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini masalah khilafiyah, remeh-temeh, sepele. Kalau masjid kita dari awal dulu memang bismillahnya jahar, ya teruskan jahar. Kalau memang dari awal pembangunannya masjid itu baca bismillahnya sir, teruskan sir. Kalau memang masjid itu dari awalnya baca kunut, teruskan kunut. Kalau memang tidak berkunut, tidak usah pakai kunut. Yang pakai kunut mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Yang nggak pakai kunut mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Saudi Arabia Makkah Al-Mukarramah sejak 1924 rezim King Abdul Aziz pakai mazhab Hambali, maka nggak pakai kunut. Idza qanata, kalau imammu berkunut, maka berkunutlah makmum. Angkat tangan, aminkan 5 kali. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya kalau kau hafal ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarak rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalau enggak hafal diam aja. Enggak perlu kau gerak-gerakkan mulut. Hanya supaya disangka temanmu kau hafal. Karena kita mencari ridho Allah, bukan mencari ridho teman. Tapi kalau saya diundang ceramah di suatu kota, saya nggak tahu masjid ini gimana awalnya, saya nggak mau maju jadi imam. Ustadz silakan jadi imam. Lebih selamat daripada kita masuk ke dalam khilafiyah. Apa yang dicari ini? Mau menunjukkan diri lebih hebat, lebih alim, lebih berilmu, atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Banyak pun amal kita nggak masuk surga. Engkau masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku tuh Rasulullah. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena ridha dan rahmat Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok adik-adik nggak sholat subuh, dibangunkan ayah ibunya nggak sholat, langsung bangun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tarik selimut lagi. Bismika Allahumma ahdan. Kita tetap sholat subuh berjamaah ke masjid, tetap hadir pengajian dengan para habaib, alim ulama, guru-guru. Tujuannya untuk mencari ridha dan rahmat Allah. Buka Quran pertama kali yang disebut rahmat, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mati yang didoakan rahmat.
Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa di antara dua sujud minta rahmat. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, berikanlah kami rahmat. Amin. Ada ibu-ibu satu, diam aja dia. Ibu nggak minta rahmat. Aku udah dapat, kata dia. Rupanya sama suaminya Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya mulai tausiah pukul 1 tepat. Sekarang sudah sampai jam 2. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi Ustadz baru sampaikan 4. Yang kelima apa? Kita akan bisa bekerja sama kalau saling mendoakan. Selesai tausiah tanya jawab, habis itu Ustadz Somad pulang. Tidak tahu entah kapan kita akan berjumpa, tapi kita tidak berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Jadi kami doakan Ustaz Somad. Doanya pakai ring 1 ayah ibu. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 anak dan istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 teman sahabat dan tetangga. Rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini 1 udah, ring 2 udah, ring 3 udah. Ustaz Somad ring 4. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tak lebih tak kurang daripada itu. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz enak aja tadi pakai bahasa Arab. Kami nggak hafal bahasa Arab. Doa nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampunkan ring 1, ring 2 dan ring 3. Ya mohonkanlah. Doa itu nggak boleh sampai nggak jelas begitu. Itu namanya doa abstrak. Tapi doa juga nggak terlalu detail. Ya Allah selamatkan blok C nomor 3, nomor 4, nomor 5 saja, nomor 6 jangan. Pak RT, Pak RW yang kemarin RW sana jangan. Boleh doa nggak boleh dikapling-kapling. Ini banyak anak-anak muda sekarang doa singkat. Doa saya Ustaz singkat padat. Ya Allah rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Diam. Tapi doa juga nggak terlalu detail. Ya Allah ini ada tanah yang mau dijual 25 meter kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Wakil Bupati, sebelah kiri dengan Pak RT, sebelah depan jalan. Untuk letak strategis, harga masih nego. Udah di sini dia. Insya Allah kalau 5 ini kita jaga, maka kita insya Allah masih bisa bekerja sama di dunia sampai di akhirat kita masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang masuk surga kloter nomor 30 Jamaah Masjid Multazam Bandung. Yang pertama masuk ketua, sekretaris, imam, security, panitia, pemasang baliho, umbul-umbul, kameramen, masuk semua. Yang mengupload ke Instagram, Twitter, BBM, WhatsApp, masuk semua. Tamu-tamu VVIP belakangan. Apa ya? Udah Masuk semua. Ustaz Abdul Somad paling ujung. Pas ditanya, ini jamaah Multazam? Enggak. Kenapa masuk sini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah gunanya bersama dengan orang-orang soleh. Kita jawab pertanyaan. Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong. Berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak.
Dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Sini sini duduk dulu. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Diberkahi. Pakai kopena, Amin. biar kayak Dirahmati. Amin. Mohon Pakai motivasi. kopena. Insya Allah. So, Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustaz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning ya, sudah. pindah. Orang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker.